Selamat siang semuanya. Di video ini saya akan membagikan tips untuk membeli aerok bekas agar tidak ketipu. Keuntungan membeli aerok bekas apa? Tidak rugi sih. Soalnya dijual kembalinya juga nggak terlalu jatuh turun. Kadang malah untung kalau beli motor bekas. Asalkan motor itu masih orisinil aja, pasti jualnya enak kalau kita bosen. Tapi dibalik itu ada kekurangannya sih. Kadang kita resikonya mesin rusak, crankcase patah. Makanya kalau untuk beli motor second ini kita harus cek dulu. Yuk langsung aja kita cek pertama-tama di body dulu. Kalau motor sekarang kan pasti diutamain body. Boleh kayak Aerox ini kan bodinya mahal. Kita harus bisa ngecek apakah ada pecah, apakah bekas tabrakan. Kalau untuk Aerox ini sih belum ada yang pecah sih, tapi kalau pernah tergores sudah sih, bekas tabrak kolong mobil. Ya, untuk body masih bagus, belum ada yang pecah, cuman lecet pemakaiannya ya wajar. Mika lampu juga masih bening. Kalau body hitam juga masih bagus, masih lumayan hitam gitu. Biasanya kalau motor Matic ini kendalanya di body hitamnya, gampang kusem dia warna putih. Biasanya kalau orang mau ngejual itu dikasih penghitam itu, cuman itu hitam, cuman dia lama kelamaan bakal luntur dia kalau dicuci. Beda sama yang masih hitam dari pabrik, dia mau dicuci berapa kali pun tetap hitam, kecuali kena panas saja baru rawan cepet kusemnya. Kita cek, setelah itu kita cek mika depan dulu apakah masih bagus. Iya masih bagus. Oh ya, ini body udah pernah sulaman, dia warnanya beda ya kawan-kawan. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga motor second, yang penting nggak pecah aja. Kalau masalah sulaman gitu ya wajar aja sih, harganya juga agak murah ini motor. Untuk mik kaca-kaca aman semua, nggak ada yang pecah. Kalau sen untuk Aerox ini kalau yang masih ori dia lentur ya, lentur banget tuh, bagus dia. Ini masih ori. Setelah itu kita cek di setangnya, apakah setangnya berat atau enteng. Kalau untuk setang sih agak berat, tapi kalau Yamaha emang kayak gitu sih kebanyakan. Tapi masih enak aja buat reading mah. Setelah itu kita cek kilometernya. Biasanya kalau beli motor tuh kita cek tuh di kilometer dulu, apakah udah motor capek apa belum. Kalau dulu saya ngambil di motor ini kilometer 40.000. Ini udah saya pakai 3.000 km. Tuh, tapi tuh 3.000 km. Sambil kita cek juga apakah ada panel-panel yang mati. Oh ya, kalau sensor ABS ini dia hidup ya kalau posisi belum jalan. Cuman kalau udah jalan dia mati. Itu kalau ABS-nya normal. Kita cek juga rem masih berfungsi semua. Kita patiin dulu. Kalau untuk beli Aerox ini kunci remote cuma satu ya, ini seperti ini, dari Mitsubishi dia kerjasamanya. Kalau udah hilang ya lumayan, yang penting jangan sampai hilang kuncinya. Cuma satu soalnya dari bawaannya. Terus setelah itu kita cek di bagian suspensi, apakah masih bagus suspensinya. Kalau ini masih aman sih suspensinya, belum bocor. Kalau dicuci jadi kelihatan baru sih. Kalau mau biar yang tahu sih dimainin dulu sok ya, biar yang tahu bocor apa enggak. Kalau motor ini tadi soknya dapat dua, satu sok variasi sama sok standar, cuman yang variasi keras, jadi saya balikin ke standar. Kalau untuk sok depan aman ya,
masih bagus, dan bodi dalamannya juga masih bersih. Ya, masih bersih kan kawan-kawan, belum ada yang lecet sealnya, asnya maksudnya. Soalnya kalau udah mati kurang enak motor dibawanya. Setelah itu kita langsung saja cek yang paling penting untuk di mesin. Pertama kita cek di bagian bloknya dulu. Kalau untuk Aerox sih bloknya kelihatan dia. Tuh. Ini blok masih bawaan pabrik, belum pernah dibongkar satu kali pun. Biasanya kalau yang udah dibongkar gitu dia warnanya selen dia, batnya mah nggak sama gitu. Kalau ini kan masih sama tuh teman-teman ya, warnanya nyatu dia. Kalau udah digantian biasanya warnanya abu-abu ke putih cerah gitu, dia nggak warnanya abu-abu gelap. Kalau ini kan masih gelap. Terus kalau mau ngecek engine mountingnya sekalian bisa. Engine mounting yang bawah ya, kalau ini masih bagus. Kalau yang atas ini karetnya aja dia, supaya kalau kena jeglokan nggak bisa main, dia bisa mereda tidak mental-mental. Terus kita cek sekalian di bagian mesin-mesinnya apakah ada kebocoran. Kalau untuk motor ini sehat ya, bisa dilihat sendiri, tidak ada kebocoran sedikit pun. Dan bagian CVT juga kita lihat apakah ada bocoran. Soalnya ini penting banget, kalau motor Matic ini kan dia bagian blok mesinnya di bawah, jadinya rawan kebentur batu. Takutnya bekas kebentur batu ada yang pecah, jadinya kita harus mesti teliti di bagian ini. Namanya orang jual kan kadang nutupin ini setelah kita beli baru ketahuan. Dari itu kita harus hati-hati. Kita cek semua. Kalau untuk blok masih bagus tuh, belum ada kebocoran. Tuh, belum ada kebocoran. Oh ya, setelah itu kita cek kabel spoolnya. Biasanya kalau untuk aerokol ini sering kena sensor 12. Biasanya sensor 12 itu ngarahnya ke ini soketnya itu gosong, kebakar. Tapi nggak semua motor aero kayak gitu sih, cuman hanya beberapa aja. Kalau yang masih bawaan gini dia rapih, dia tuh belum acak-acakan dia. Kalau yang masih ke pabrik ini nih yang dibungkus ini, di dalamnya juga masih ada soketnya. Kalau untuk motor yang udah kena sensor 12 biasanya kabelnya dilangsungin, dia nggak pakai soket, karena kalau dipasang soket dia meleleh lagi. Kalau ini masih aman. Biasanya penyebabnya sih karena ini dekat spakbor, dia kena cipratan air konslet dia. Kalau Aerox ini sih masih aman, bodinya kabel bodinya bisa dilihat teman-teman. Setelah ini semua kondisi baik, setelah itu kita hidupkan aja mesinnya supaya ketahuan suara motornya seperti apa, apakah motor ini masih normal atau tidak. Langsung kita pencet knob kontaknya, putar ke kanan, cek starter. Standarnya kalau untuk lamsapnya agak tinggi ya Aerox ini, cuman setelah itu turun lagi. Kalau untuk suara mesin masih halus ya mas, ya kawan-kawan, halus semua. Karena motor ini belum pernah ketelatan oli, jadinya suara mesinnya halus. Kalau biasanya kalau udah ngeletrek itu udah pernah ketelatan oli.
bagian klaher belakang. Tapi itu nggak apa-apa, dia bunyinya kalau diturunin gas aja, itu nggak apa-apa. Kecuali suara kemerosok di CVT tuh jangan, dananya lumayan mahal. Dan untuk Aerox ini juga VVA-nya masih aktif, masih bagus. Dia VVA itu bekerjanya di RPM 6000 ke atas dia langsung aktif dia. Tapi kalau VVA itu nggak aktif, dia tenaganya ngempos, berat. Soalnya saya pernah nyoba VVA itu saya cabut, terus saya bawa, tenaganya drop parah gitu. Kalau biarin enak sih dibawa, cuman kalau saya ngecek motor gitu jarang sih bawa motornya, karena nggak enak juga, takut dibawa kabur. Kalau saya sih paling hidupin pertama motor itu saya cium dulu aroma knalpotnya. Biasanya kalau motor masih normal gitu asapnya harum, harumnya itu enak lah gitu, nggak bau bensin, nggak bau oli gitu, pokoknya harumnya seger pokoknya. Beda lagi kalau harumnya sang itu biasanya apa itu, ringnya udah kena, udah jadi vampir oli lah, ngisepin oli terus. Terus kalau yang bau bensin gitu biasanya motornya udah boros dia, entah injektornya udah aus apa gitu. Itu kalau dadaninnya lumayan. Kalau bisa sih nyari yang asapnya masih baunya normal gitu. Sama kita colek aja biasanya knalpotnya, apakah basah apa enggak. Kalau ini kan kering, dia kalau ibaratnya yang normal kering kayak gini dia, cuman kalau udah ngasep basah dia biasanya. Udah segitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan, supaya saya lebih semangat ngebuat kontennya. Terima kasih kawan.